Sejahtera bagi kita semua, perkenalkan nama saya Yuli dengan NIM C0C0213030. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha. Baiklah, saya akan membahas pengertian dari hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata Yunani atau monos yang berarti sendiri dan polein yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana yang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan atau supply suatu barang atau jasa tertentu. Asas dan tujuan anti monopoli dan persaingan usaha. Asas, pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil. Ketiga, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Dan yang keempat, menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Selanjutnya, kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli. Kegiatan yang dilarang berposisi di dominan menurut pasal 33 ayat 2. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dengan kaitan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan, atau menyesuaikan pasokan permintaan barang atau jasa tertentu. Persaingan yang dilarang dalam anti monopoli dan persaingan usaha. Pertama, oligopoli. Kedua, pembagian wilayah. Ketiga, pemboikotan. Dan keempat, kartel. Hal-hal yang dikecualikan dalam monopoli. Di dalam Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 terdapat hal-hal yang dikecualikan, yaitu Pasal 50, perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang dan hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Dan yang terakhir, perjanjian penetapan standar teknis produk barang atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan. Sanksi dalam monopoli dan persaingan usaha. Pasal 36 Undang-Undang Anti Monopoli, salah satu wewenang KPPU adalah melakukan penelitian, penyelidikan, dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Masih di pasal yang sama, KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar UU Anti Monopoli. Apa saja yang termasuk dalam sanksi administratif? Di dalam pasal 47 ayat 2 UU Anti Monopoli, meski KPPU hanya diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, UU Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok, sementara pidana tambahan dijelaskan dalam pasal 49.